Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Sidang Pengadilan Tinggi Luar Biasa Sulawesi Tenggara dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, dan Ketua Pengadilan Negeri Unaha dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1090/DJU/SK /KP4.1.3/10 tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi hakim Pengadilan Negeri di lingkungan peradilan umum. Kesatu, membebaskan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut pada kolom 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan, mengangkat nama-nama yang tersebut pada kolom 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut pada kolom 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada kolom 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara kecuali nomor urut 5 dan seterusnya. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanda Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasanuddin. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1090/DJU/SK /KP4.1.3/10 tanggal 14 Oktober 2024. Nomor 61, nama I Gusti Ngurah Putra Atmaja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 1976 0105 200003 1001. Pangkat jabatan lama, Pembina Utama Muda, Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Golongan ruang 4C. Pangkat jabatan baru, Pembina Utama Muda, Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Nomor 95, nama Eli Sartika Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 1975 07
11-2005 02-2001. Pangkat jabatan lama, Pembina Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru, Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Nomor 112, nama Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 1981 08 22 2006 04 1003. Pangkat jabatan lama, Pembina Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru, Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Raha. Atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanda Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasanuddin. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah, disilahkan mengambil tempat. Rohaniwan disilahkan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelum memangku jabatan sebagai Ketua Pengadilan tingkat pertama, saudara-saudara dan saudari wajib mengucapkan sumpah. Saya ingin bertanya, apakah saudara I Gusti Ngurah Putra Atmaja SHMH bersedia bersumpah? Menurut agama apa? Saudara Ahmad Wahyu Utomo SHMH, Saudari Eli Sartika Ahmad SHMH, bersediakah saudara disumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, Om Atah Paramawisesa. saya bersumpah.
Saya bersumpah Bagi saudara-saudara seluruhnya ikuti bahwa saya bahwa saya dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh akan memenuhi akan memenuhi kewajiban kewajiban bagi saudara Gusti Ngurah Putra Atmaja SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, bagi saudara Ahmad Wahyu Utomo SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha, bagi saudara Eli Sartika Ahmad SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha, bagi saudara-saudara seluruhnya, ikuti dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya memegang teguh memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Kepada rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan. Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpah, Bapak I Gusti Ngurah Putra Atmaja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ibu Eli Sartika Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya sebagai saksi, anggota Majelis 2, Bapak Rinaldi Triandiko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Anggota Majelis 1, Bapak Dr. Hizbullah Idris, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.
dan Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, saya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, melantik Saudara I Gusti Ngurah Putra Atmaja SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Saudara Ahmad Wahyu Utomo SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha, Saudari Eli Sartika Ahmad SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha, berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober tahun 2024 nomor 1090/JU/SK titik KP 4.13/10/2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Kendari 14 November tahun 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rocky Panjaitan. Lagu Bagimu Negeri. Pengalungan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Pembacaan fakta integritas. Pembacaan dimulai. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Igusti Ngurah Putra Atmaja SHMH. Tempat tanggal lahir: Singaraja 5 Januari tahun 1976. NIP 1976-05-2000-31001. Pangkat golongan ruang pembina utama muda 4C. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Nama: Ahmad Wahyu Tomo SHMH. Tempat tanggal lahir: Banjarnegara 22 Agustus 1981. NIP 1908-0822-2006-041003. Pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Raha. Nama: Elisa Tika Ahmad SHMH. Tempat tanggal lahir: Pandang 11 Juli 1975. NIP 1975-0711-2005-02-2001. Pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Unaha. 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan, sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Kendari 14 November 2024. Igusti Ngurah Putra Atmaja. Ahmad Wahyu Tomo. Elisa Tika Ahmad. Penandatanganan fakta integritas dimulai oleh Bapak Igusti Ngurah Putra Atmaja, Sarjana Hukum Magister Hukum. Bapak Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ibu Eli Sartika Ahmad, Sarjana Hukum Magister Hukum. Pejabat yang baru dilantik dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mulia Bapak Ibu
Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad hoc Tipikor, yang saya hormati Bapak Panitra, Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang hadir. Yang saya hormati pengurus daerah Dharma Dikarini dan seluruh dan cabang dan seluruh anggota. Yang saya hormati para pejabat, kabak, para panmud, para kasub, para PP, para pejabat struktural, fungsional, kepanitraan, dan sekretariatan, para staf pelaksana PPK, PPNPN, yang saya muliakan Bapak Ibu, Bapak rohaniawan yang hadir, terima kasih sudah hadir. Yang saya muliakan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat dan izinnya acara pengambilan sumpah dan pelantikan para ketua pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara antara lain Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ketua Pengadilan Negeri Unaha sebagai pejabat yang baru telah berlangsung dengan lancar. Pada hari ini Kamis 14 November tahun 2024, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi secara resmi telah mengambil sumpah dan melantik Saudara I Gusti Ngurah Putra Atmaja SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Saudara Ahmad Wahyu Utomo SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha, Saudara Eli Kartika SH.MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Untuk itu, saya atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat kepada saudara-saudara serta keluarga yang hadir. Sudah selayaknya kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas promosi saudara-saudara menjadi Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pengambilan sumpah jabatan yang baru saja saudara-saudara lakukan, agar benar-benar saudara-saudara menghayati makna sumpah yang saudara ucapkan tadi. Karena lafal sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab dan juga konsekuensi yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saudara-saudara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab memaknai isi sumpah tersebut, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab menjunjung tinggi kehormatan negara, kehormatan pemerintah, dan martabat saudara sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Saudara-saudara harus senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan, dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Sumpah yang barusan saudara ucapkan merupakan pernyataan kesanggupan menjalankan jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan penuh tanggung jawab. Promosi jabatan harus disertai tanggung jawab yang besar. Ketika diberikan amanat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ketua Pengadilan Negeri Unaha, maka laksanakan tugas tersebut dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, penuh tanggung jawab. Dan selanjutnya untuk Ketua Pengadilan Negeri Raha, saya mengucapkan selamat telah naik menjadi kelas 1B. Tentu
atas kerja keras pendahulu saudara. Dan saya mengingatkan, karena Pengadilan Negeri Geraha telah meraih WBK, agar terus mempertahankan wilayah bebas dari korupsi. Untuk Satker yang sudah meraih WBK agar bertekad terus dan berupaya meraih WBBM. Bagi Satker yang belum meraih agar bekerja keras untuk meraihnya. Dan saya instruksikan kepada seluruh para ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sultra yang hadir pada hari ini, agar terus senantiasa memenuhi checklist AMPU, karena akan dilakukan pengawasan 2 kali dalam setahun terkait aplikasi AMPU. Pemenuhan dokumen-dokumen checklist AMPU akan membantu ketersediaan dokumen untuk meraih WBK dan BBBM. Mari kita semua bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih, profesional dan bebas dari peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menjauhkan semua praktek-praktek KKN dari lingkungan pengadilan. Saudara-saudara tahu, pengadilan secara nasional disorot dengan penangkapan hakim-hakim, penangkapan panitera pengadilan tinggi, putusan-putusan yang tidak adil. Saudara-saudara, aparatur pengadilan, masyarakat itu tahu putusan itu adil apa tidak. Semakin kritis, semakin cerdas. Kembalikan hak-hak masyarakat itu. Semua Satker di lingkungan kerja masing-masing melaksanakan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Ini bukan nilai-nilai sembarangan, tetapi nilai-nilai yang telah disaring oleh Mahkamah Agung dalam rangka membantu pelaksanaan tugas kita. Antara lain kemandirian, yang kedua integritas, yang ketiga kejujuran, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsibilitas. Kita harus respon terhadap situasi ini. Ya, banyak hakim yang tidak peduli, baca media, bagaimana kita disorot secara nasional. Bagaimana media begitu marah secara nasional kepada kita karena melihat putusan hakim. Banyak yang mudah dibeli, hakimnya tidak bertanggung jawab. Yang berikutnya ketujuh adalah ketidakberpihakan. Mau konglomerat berperkara, kita berpihak kepada keadilan. Lihat bukti di persidangan. Lalu perlakukan yang sama, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Semua pencari keadilan Justia Belen yang datang ke pengadilan, kita perlakukan sama. Saudara-saudara, sebagai realisasi dari penerapan 8 nilai utama Mahkamah Agung, maka Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan aparatur Pengadilan Negeri di Satker masing-masing secara rutin dan terencana. Para Ketua Pengadilan memberikan bimbingan kepada para hakim dan panitera, panmut, panitera pengganti, jurusita, serta semua pejabat kesekretariatan, dan seluruh pejabat struktural serta aparatur ASN, staf pelaksana PPK, P3K, dan juga PPNPN. Saudara-saudara selaku Ketua Pengadilan harus mengingatkan semua pejabat kesekretariatan agar mengelola anggaran secara efisien. Ketua Pengadilan bertanggung jawab, meskipun itu domainnya sekretaris. Saudara bisa minta apa yang dibeli, apa yang dikerjakan. Karena sesuai dengan Perma Mahkamah Agung nomor 7, di situ diatur tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Dan sangat penting anggaran yang tepat sasaran para ketua agar mengingatkan fungsi hakim pengawas bidang, difungsikan melakukan pengawasan. Selanjutnya dari sisi penyelesaian perkara, berkas kasasi dan PK secara elektronik harus direalisasikan. Untuk pengajuan PK dan kasasi elektronik dilaksanakan launching tanggal 1 Mei tahun 2024 yang lalu. Dan saya instruksikan agar petugas operator bagian pengiriman dokumen elektronik kasasi dan PK melaksanakan tugas secara teliti
dan pengiriman dokumen elektronik harus dilakukan dengan sempurna. Penting bagi petugas melaksanakan quality control untuk mencegah jangan sampai dokumen elektronik yang dikirim tidak lengkap. Jadi perhatikan para ketua pengadilan, operator itu quality controlnya sengaja mencabut dokumen-dokumen penting, ya tidak diikutkan, supaya diperhatikan. Ya, dokumen elektronik dikirimkan tidak lengkap atau dokumen yang dikirim ternyata dokumen perkara lain. Ini yang ditemukan oleh Mahkamah Agung. Dapat dari kita, Mahkamah Agung lihat dokumennya yang malah justru perkara lain yang dikirim. Sering kejadian di mana dokumen elektronik yang dikirim berbeda dengan berkas aslinya yang berada pada bundel B dan juga format dokumen elektronik tidak sesuai. Jadi ada formatnya, ada template-nya dengan ketentuan. Agar semua memperhatikan kepatuhan terhadap SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014. Petugas yang mengunggah dokumen bundel A dan bundel B berkas elektronik kasasi dan PK agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai petugas pengiriman dokumen elektronik dengan sengaja mengabaikan dokumen tertentu yang merugikan para pihak. Laksanakan manajemen risiko terhadap pengiriman berkas kasasi dan PK secara elektronik, agar file elektronik tidak ada yang tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Saya juga melarang para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan sembarangan mengalihkan penahanan perkara korupsi, apapun alasannya. Masyarakat saat ini semakin kritis. Jika ada ketidakberesan dalam putusan hakim ketika membebaskan terdakwa, saya instruksikan seluruh hakim dan aparatur peradilan di wilayah hukum PT Sulawesi Tenggara menjaga diri dengan baik, selalu bersyukur, jangan kufur nikmat, menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dengan cara, bagaimana caranya? Menjaga diri dengan baik, membangun integritas, membentengi diri dengan iman dan takwa, membangun pola hidup sederhana. Jangan hedon hakim itu. Kita memang disisihkan Tuhan, berbeda dari manusia yang lain. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keterlibatan hakim dan aparatur peradilan dalam perbuatan korupsi antara lain. 1, pengaruh keluarga. Yang kedua, pengaruh jabatan. Yang ketiga, pengaruh konsumerisme. Yang keempat, karena lemah iman. Para ketua dan wakil ketua, para hakim semuanya tanpa kecuali, baik di tingkat pertama maupun harus membuat putusan yang adil. Karena keadilan adalah tumpuan dan harapan masyarakat mendapatkan keadilan. Untuk itu, buatlah putusan yang adil dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, putusan perkara harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus membuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2029. Alasan-alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim dalam putusannya terhadap masyarakat dan harus mempunyai nilai objektif. Yang kedua, suatu putusan pengadilan harus berkualitas. Adalah putusan yang harus dipertanggungjawabkan, baik dari sisi aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain itu juga mencerminkan keadilan kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan sesuai fakta. Hakim tanpa terpengaruh intervensi eksternal maupun internal. Ya, baik dari Mahkamah Agung tidak boleh intervensi maupun dari pengadilan tinggi. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Truth justice. Yang ketiga, berkaitan dengan kualitas sebuah putusan tersebut, Mahkamah Agung dalam instruksinya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi nomor 15 tahun 98.
agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, putusan hakim yang eksekutabel, berisikan etos, penuh dengan integritas, patos, pertimbangan juridis, filosofis, berhentikan rasa keadilan dan kebenaran, sosiologis sesuai dengan tata nilai yang diharapkan berlaku di masyarakat, dan logos dapat diterima akal sehat. Yang keempat, putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang mampu melihat dan menyelesaikan perkara secara menyeluruh, holistik, baik dari segi teori maupun praktis, kuantitatif, kualitatif, dapat dieksekutabel dan sebagainya. Yang kelima, sesuai dengan ketentuan pasal 4, petunjuk pelaksanaan tingkah laku hakim. Hakim harus melaksanakan pekerjaannya sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanat agung yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Meyakini yang keenam, bahwa putusan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kehidupan setelah kematian. Hakim wajib selalu meyakini bahwa semua aktivitasnya di dalam maupun di luar persidangan selalu dilihat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan akan dimintai pertanggungjawaban pada kehidupan setelah kematian, sehingga jika berbuat baik dan adil akan mendapat pahala. Ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Sebagai umat beragama kita harus meyakini itu. Yang ketujuh, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia di hadapan Tuhan. Hakim dituntut menjadi penyuara nalar, akal sehat, dan hati nurani, serta memberikan nutrisi di dalam membangun prinsip-prinsip keadilan. Yang kedelapan, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan atau justiciabelen wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa dalam mengadili, hakim tidak hanya semata-mata melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan mekanis. Hakim harus mampu menggali, mengikuti, memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, hakim dituntut mampu berpikir logis dalam setiap tindakannya. Putusan hakim yang baik seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bagi bangsa dan negara. Juga dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim harus berpandangan visioner agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Masyarakat merasakan banyak putusan pengadilan yang kurang mencerminkan keadilan. Putusan yang jangan manipulasi pertimbangan hukum. Ya, hakim itu bukan tukang, jangan ditukang-tukangi putusan itu. Putusan yang tidak adil akan mendapat celaan dan hinaan dari masyarakat. Dan tingkat keluhuran martabat hakim akan tercermin dari putusannya. Ketua pengadilan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pembinaan secara kontinu sesuai dengan instruksi Ketua Mahkamah Agung dalam Perma nomor 8. Tolong diperhatikan semua ini ya, dalam rangka pengawasan Perma 8 2016. Kemarin kita rapat dengan Dirjen, juga diingatkan Pak Dirjen. Ya. Dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran perilaku aparat pengadilan sendiri. Saudara juga harus melaksanakan maklumat KMA nomor 1 tahun 2017, pengawasan dan pembinaan hakim dan aparatur badan peradilan di bawahnya. Ingatkan seluruh hakim
dan aparatur di Satker saudara-saudara agar selalu mempedomani peraturan teknis kesepakatan kamar yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara dan ketika membuat putusan. Saya mengingatkan agar saudara harus melaksanakan peraturan Mahkamah Agung nomor 7, penegakan disiplin, dan badan peradilan di bawahnya. Semua wajib mematuhi ketentuan disiplin kerja tanpa kecuali. Ya, hati-hati para ketua pengadilan, ketika saudara tidak ada di sana, ditangkap KPK anggotanya, maka saudara akan dicopot. Hati-hati meninggalkan kantor. Laksanakan apel hari Senin dan Jumat dengan membacakan 8 nilai utama, membacakan 10 budaya malu. Ketua pengadilan adalah role model sehingga menjadi panutan seisi kantor. Kita kecil, semua tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, saudara-saudara para ketua pengadilan negeri harus benar-benar menjadi role model yang menjadi panutan dalam segala hal di kantor yang saudara pimpin. Mengingatkan seluruh hakim setiap, ya sering-sering ya, mengingat agar menaati peraturan serta kode etik pedoman perilaku hakim. Kode etik hakim, kode etik pedoman panitera jurusita, dan aturan pegawai Mahkamah Agung tahun 2012. Semua pejabat yang menaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kode etiknya dan menjalankan fakta integritasnya masing-masing akan selamat menjalankan tugas sampai dengan purna bakti. Sudah begitu banyak aparatur pengadilan yang ditangkapin, itu menjadi pelajaran bagi kita semua jajaran peradilan. Mari kita semua memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saudara tidak perlu ada setoran kepada KPT. Ya, yang penting saudara bekerja dengan baik. Tidak perlu ada oleh-oleh. Yang penting bagi saya oleh-oleh terindah adalah putusan saudara itu adil. Dari dulu saya pimpinan tidak pernah. Tidak boleh ada acara-acara itu membebani pengadilan negeri. Kalau PTWP itu urusan pusat sebenarnya. Iya. Mengembangkan kebukaan dan kejujuran, ya, memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, dan efisien, akuntabel. Bagi para pejabat yang baru dilantik, bawalah kemajuan dan perubahan bagi Satker saudara pimpin, bukan kemunduran. Tingkatkan disiplin kerja. Tanpa disiplin kerja tidak ada kemajuan, yang adalah kemunduran. Ya, waktu itu pentingnya disiplin. Nah, ini kita hindarkan bahaya. Mari kita sungguh-sungguh ya memperhatikan. Kalau orang bijaksana ada bahaya menghindar. Jadi situasi sekarang ini. Ya. Yang di Mahkamah Agung juga jika main-main pasti kena. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai saudara sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha, dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Laksanakanlah tugas dan tanggung jawab yang saudara pikul tersebut dengan adil dan jujur, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, sesuai dengan lafal sumpah yang barusan saudara ucapkan, dan juga fakta integritas yang sudah saudara bacakan dan tangani. Kita sebagai umat beragama, apa yang kita ucapkan Tuhan Maha mendengar, ya, supaya kita tidak celaka. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga yang hadir, kepada Ibu I Gusti Ngurah Putra Atmaja, hadir ya, Ibu Ahmad Wahyu Tomo, hadir ya, masing-masing sebagai Ketua Dharma Yukti Karini, cabang di Satker masing-masing. Dan selamat juga kepada Pak Adi Irawan sebagai suami Bu Eli.
tapi bukan Bapak Dharma Yukti. Kan nggak ada Bapak Dharma Yukti kan? Ibu-ibu ya, yang ada Ibu Dharma Yukti ya. Terpaksa harus keluarkan SK saya ini. Bapak Dharma Yukti. Selamat ya. Ini bangga saya, putri saya ini. Ya. Saya bangga betul. Dari dulu saya bilang, Bu Eli jaga karir supaya ada dari sini Hakim Agung. Suatu saat jadi KPT Surabaya. Amin ya. Iya. Selamat juga kepada keluarga yang hadir. Ya. Dan selamat kepada keluarga besar PN Kolaka hadir di luar ya. Selamat ya. Atas doa saudara juga makanya Pak ini jadi ketua. Ya, saling mendoakan di kantor itu. Raha hadir? Hadir ya. Unaha? Iya. Hadir semua. Ya, jadi tugas saya mempersiapkan saudara jadi ketua pengadilan tinggi dan hakim agung. Tugas saya itu mempersiapkan saudara jadi ketua pengadilan tinggi dan hakim agung. Jaga karir dengan baik. Tugas saudara mempersiapkan hakim-hakim di situ menjadi ketua, wakil dan ketua. Ya, saya panggil itu Ibu Irmayanti ada. Siapkan surat saya ke Ketua Mahkamah Agung. Saya minta mereka langsung bulan Juli. Pimpinan itu tanpa mereka minta, saya minta karena tanggung jawab pimpinan adalah memajukan seluruh kantor. Makanya kalau saudara jangan kejam-kejam ya. Majukan. Siapa di situ yang pantas jadi kasub, majukan. Jadi PP, jadi jurusita, majukan. Itu tugas kita. Pimpinan adalah orang pilihan. Lebih tanggung jawabnya. Kita memajukan, ya, memajukan SDM di kantor. Jadi saya titip jika ada di situ yang jangan ditahan-tahan, ya, promosikan mereka karena itu tanggung jawab kita dan itu sudah saya lakukan. Tanpa saudara minta sudah saya ajukan langsung ke Ketua Mahkamah Agung. Bukan ke Pak Dirjen, supaya langsung disposisi. Terakhir saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Pak Sirat dan teman-teman, dan seluruh anggota Panitia yang telah membantu pelaksanaan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kepada rohaniawan, Pak Ustadz dan Pak Pendeta ya, sudah hadir, dan seluruhnya lah tamu undangan, keluarga-keluarga, dari para pejabat yang baru dilantik, luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu, syukur saudara dipromosikan, jaga diri dengan baik, sebagaimana telah saya ucapkan tadi. Dan dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam rangka pelantikan dan penyumpahan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Ketua Pengadilan Negeri Unaha dinyatakan ditutup. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah selesai. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan perkenalan. Diawali dengan pembacaan doa kepada Bapak Sugianto Esos IMA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Tuhan sekalian alam. Perkenankan kami memimpin menurut Islam bagi yang tidak beragama Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana auzina nazkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, berkat ridho-Mu hari ini telah
terlaksana pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, dan Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Semoga Engkau catat kami sebagai hamba yang selalu ridho segala takdir-Mu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang saatnya akan kami pertanggungjawabkan terlebih di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, berikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada yang baru saja dilantik, agar dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikan keteguhan jiwa kepada kami dalam membantu tugas-tugas mulia, kekuatan iman dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Limpahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesalahan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya perkenalan. Perkenalan yang pertama dari Bapak I Gusti Ngurah Putra Atmaja, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Kepada Bapak didampingi Ibu Sagung Wiwi Yuliastuti Ngurah Atmaja, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati serta saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati serta saya muliakan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Hakim Tinggi, baik ad hoc maupun karir. Yang saya hormati Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Sulawesi Tenggara beserta pengurus. Yang saya hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan, kami ulangi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, rekan-rekan Ketua Pengadilan Negeri ataupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara yang tidak berapa lama lagi besok akan dilantik juga. Di sini ada Pak Ivan, Pak Panji, Pak Ngambali, ya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Pak Safri. Mungkin juga ada rekan-rekan hakim yang hari ini Ketua Pengadilannya dilantik, serta keluarga besar saya yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Panitra, Pak Sekretaris, hakim-hakim yang sudah berkesempatan hadir dalam acara yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang baik ini, kita dapat hadir bersama dan terkhusus kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah berkenan untuk melantik, terlebih lagi telah mempromosikan kami, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Mungkin kalau tidak dipromosikan, dalam TPM kita juga keluar juga, enggak tahu kemana ini. Tapi dengan bantuan Bapak, kami sangat berterima kasih, kami bisa tidak jauh-jauh lagi mutasi, hanya mutasi ruangan saja Bapak. Terima kasih. Mengawali perkenalan saya, nama sudah terpampang di situ, namanya Gusti Ngurah Putra Atmaja. Kemudian yang berdiri di samping saya tidak lain adalah istri saya, Sagung Wiwi Yuliastuti. Ya, jadi saya ini asli Bali, dari Singaraja. Kemudian mendapatkan jodoh istri saya ini dari Tabanan, ya, dari daerah Tabanan. Jadi kami ini ketemunya ceritanya, dulu istri saya ini waktu masih muda kerja di Bank Mandiri, Pak. Ya, saya ini nasabahnya.
Kebetulan waktu saya masih kuliah, saya sering disuruh antar ibu saya untuk sekedar menyupir dan kemudian saya sering main ke Bank Mandiri. Mungkin disitulah kami bertemu, kemudian ada yang memperkenalkan dan akhirnya kami bersyukur bisa berlanjut ke jenjang pernikahan, menikah tahun 2021, 3 bulan setelah diklat Bapak. Setelah diklat 3 bulan kami menikah, dikaruniai sekarang 3 orang anak. Yang satu, yang paling besar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, baru saja habis KKN. Kemudian yang kedua di Universitas Ciputra, Surabaya. Dan yang ketiga si Bontot masih SMP kelas 2 Pak, jadi jauh jaraknya ini. Ya, 7 tahun. Oh kelas 1 SMP, saya lupa sampai. Grogi saya ini. Ya jadi bercerita kalau perkenalan mungkin juga saya sedikit menyampaikan masa kerja ataupun jenjang karir. Pertama kami di tahun 2000, capeknya tahun 99, kemudian diangkat sebagai hakim tingkat pertama tahun 2003 Pak, di pengadilan tingkat pertama di Praia. Waktu itu kami dilantik oleh KPN, mungkin bapak-bapak senior pasti kenal Pak almarhum, sudah meninggal Pak almarhum Pak Ali Maki. Saya dilantik oleh beliau. 2003 kami bertugas di Pengadilan Negeri Praia sampai dengan 4 tahun 2007. Kemudian tahun 2007 kami mutasi kedua ke daerah Sulawesi Utara di Bitung. 2007 sampai 2011, 4 tahun juga. Kemudian 2011 saya masuk ke Jawa Timur, ke Tulungagung selama kurang lebih 2 tahun setengah. Kemudian 2014 saya di antara angkatan mungkin kedua yang paling cepat strukturalnya Pak. Tapi ditaruhnya di sangat jauh sekali, di Lembata Pak. Kata orang di sana lembah bertapa. Di NTT Pak, jadi NTT itu paling timur, itu Kalabahi. Nah di antara Kalabahi, di tengahnya itu ada pulau. Sebelahnya Larantuka, jadi kami di pulau itu. Dari wakil sampai ketua, kemudian puji syukur kami berkesempatan setelah dari Lembata kami ditugaskan di kampung sendiri. Di Denpasar kami masuk tugas 2016 sampai 2021. Jadi 5 tahun setengah kami diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga. Kemudian setelah 5 tahun setengah kami 2 tahun ditugaskan di Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin sudah tidak berpikir lagi, mungkin agak jauh-jauh pindahnya, tapi kami dipanggil fit. Ya itu akhirnya kami jadi terlambat Pak. Jadi 7 tahun kami putus dari struktural. Masuk ke kelas 1, jadi 5 tahun setengah di Denpasar dan 2 tahun di Pengadilan Negeri Surabaya, jadi baru nyambung lagi di 2023. Ya, jadi dari Surabaya kami tentu baru bertugas di sini 2023 akhir, kurang lebih 11 bulan sebagai wakil ketua. Kemudian pada kesempatan ini terima kasih dan alhamdulillah syukur Astungkare kami dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kolaka. Apa yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi sampaikan tadi tentu menjadi pedoman kami dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Dan senantiasa juga kami akan selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kami, baik hakim maupun pejabat kesekretariatan maupun kepanitraan, untuk selalu bekerja sesuai dengan kode etik yang sudah dipahami semua. Mungkin itu saja yang mulia Bapak Ibu sekalian yang sedikit saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sukses. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Selanjutnya perkenalan dari Bapak Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raha. Kepada Bapak didampingi Ibu Setiani Triastuti Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Kehutanan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya banggakan pejabat struktural dan fungsional, karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati ketua-ketua, wakil Pengadilan Negeri seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati rekan-rekan hakim seluruh Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Ketua Pengadilan Negeri Raha, dan Ketua Pengadilan Negeri Unaha, sehingga bisa dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melantik kami bertiga. Kami akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan sungguh-sungguh dan bijaksana dalam mengemban amanah sebagai saya selaku Ketua Pengadilan Negeri Raha. Perkenalkan, istri saya namanya Setiani Triastuti, SHUT, Sarjana Kehutanan. Saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebetulan istri juga tidak jauh dari tempat saya tinggal di Banyumas, Jawa Tengah juga. Pertemuan saya dengan istri saya, waktu itu saya sedang first graduate S1, kemudian lanjut S2, Bapak. Karena saya sedang konsentrasi S2, kemudian orang tua Bapak yang kebetulan ada di Pengadilan Negeri memperkenalkan rekan atau koleganya, kalau memang jodoh, syukur, tidak tak mengapa. Namun alhamdulillah dari perkenalan itu kami berjodoh, Bapak. Kemudian menunggu saya lulus S2 di tahun 2005, kemudian mendaftar calon hakim, kemudian menikah tahun 2007. Kemudian ditempatkan pertama kami calon hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Bapak, selama 4 tahun. Kemudian setelah itu 4 tahun kemudian sebagai calon hakim, kemudian dilantik menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kalimantan Timur, selama 4 tahun 3 bulan. Kemudian saya dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama
kelas 2 SMA putri, yang kedua laki-laki kelas 6 SD, yang ketiga putri kelas 2 SD Bapak. Kemudian tahun 2013 dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sinjai di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan selama 3 tahun. Kemudian di tahun 2016 dimutasikan kembali di Pengadilan Negeri Bahu-Bahu selama 5 tahun Bapak. Banyak pengalaman di Pengadilan Negeri Bahu-Bahu karena pada saat itu sebagai pilot project dengan adanya ISO, termasuk ada Pengadilan Kestabat, dan alhamdulillah puji Tuhan bisa kita pertahankan, yang kemudian akhirnya dengan adanya akreditasi mendapat perolehan akreditasi A selama 5 tahun. Kemudian ada COVID juga, akhirnya 5 tahun 3 bulan mutasi ke Pengadilan Negeri Kendal kelas 1B selama 2 tahun. Setelah di Pengadilan Negeri Kendal selama 2 tahun, kemudian dimutasikan promosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama kurang lebih 9 bulan. Jujur, adanya fit proper test yang lalu di kelas 2 kemudian ditempatkan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Saya baru 9 bulan lebih ya Pak. Kemudian di akhir September kami sedang pendidikan SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, selama 3 minggu. Pada saat itu ada 80 orang hakim yang dipanggil baik struktural maupun yang fungsional, yang hadir hanya 40 orang Bapak. Dan itu dicatat oleh Mahkamah Agung atas berbagai alasan yang tidak mengikuti. Alhamdulillah diikuti dengan baik, bisa memperoleh ranking 5 besar Indonesia Pak saya. Pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024 masih izin untuk bimbingan, namun sudah dikembalikan kepada satuan kerja, kemudian di kantor. Dan di saat itulah ada TPM di hari Rabu Bapak, di hari Rabu maghrib jam 6 sore. Alhamdulillah ditempatkan di Pengadilan Negeri Raha. Kami tidak asing karena pada saat di Pengadilan Negeri Bahu-Bahu, pada saat itu kami menjadi mentor terhadap akreditasi di wilayah Pengadilan Negeri sekitar, yang notabene ternyata akhirnya sekarang Pengadilan Negeri Bahu-Bahu justru menginduk ke Pengadilan Negeri Raha untuk WBK-nya, karena memang kita saling melengkapi, saling berbagi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana terhadap bagaimana untuk memenuhi syarat sebagai pengadilan negeri yang ber-WBK maupun ber-WBPM. Besar harapan kami Bapak, mohon petunjuk dan arahan agar kedepannya dapat mempertahankan Pengadilan Negeri Raha, WBK, dan kedepannya dapat mendapatkan WBPM, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga bisa kita peroleh dalam waktu dekat, walaupun itu sebenarnya tidak mudah, namun dengan semangat dan rekan-rekan semua yang ada di Pengadilan Negeri Raha akan kita upayakan untuk mendapatkan hal tersebut. Allahumma amin. Terima kasih atas panitia yang telah kesediaannya untuk demi kelancaran pelantikan kami. Mudah-mudahan amanah dapat kami emban dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih perkenalan dari kami. Apabila ada kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya perkenalan dari Ibu Eli Sartika Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Kepada Ibu didampingi Bapak Ade Irawan, Sarjana Ekonomi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang terhormat, yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang terhormat yang mulia Bapak Hakim Tinggi, beserta juga Hakim ad hoc, para Ketua Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tenggara, yang terhormat juga Bapak Safri, Ketua Pengadilan Kendari, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Daerah dan pengurus, yang terhormat keluarga saya yang tercinta, ibu saya, dan saudara-saudara saya, kemudian juga yang saya hormati, yang terhormat Bapak Rohaniwan, Pak Ustadz, Pak Pendeta, terima kasih Pak. Yang terhormat pula keluarga besar saya Pak, yang tercinta, keluarga besar Pengadilan Negeri Unaha, semuanya ada di depan Bapak. Lalu kemudian yang terhormat Bapak Panitra, Bapak Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah atas pelantikan kami pada hari ini. Kami mengucapkan Pak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, dan kemudian terima kasih pula kepada panitia sehingga terlaksana dengan sukses acara ini. Sebagaimana tadi yang Bapak sudah sampaikan, terima kasih atas promosinya Bapak, dan terima kasih, dan kami mohon selalu bimbingan dari Bapak beserta Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta Bapak Hakim Tinggi, agar kami dapat nantinya melaksanakan pekerjaan kami sebagai ketua di Pengadilan Negeri Unaha dengan sebaik-baiknya. Semoga kami juga bisa mendapatkan WBK Pak, seperti PN Raha, PN Kolaka. Insyaallah. Terkait perkenalan diri, tidak banyak yang bisa saya perkenalkan Bapak, karena saya orang dalam juga Pak di sini. Suami saya Bapak, seperti di samping kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki, kelas 3 SMA dan kelas 2 SMA. Alhamdulillah, saya hanya memperkenalkan sedikit terkait riwayat karir kami Pak. Kami pertama menjadi cakim di Pengadilan Negeri Bau-Bau tahun 2005. Lalu kemudian dilantik menjadi hakim pertama kali di Pengadilan Negeri Unaha tahun 2009. Lalu kemudian kami dilantik kembali, dimutasi di Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2013. Lalu kemudian dimutasi kembali Bapak di Pengadilan Negeri Sumgu Minasa kelas 1H. Tapi Bapak Safri belum masuk waktu itu tahun 2016. Lalu kami kemudian Bapak dimutasi lagi di Pengadilan Negeri Kendari tahun 2021. Lalu menjadi wakil di Pengadilan Negeri Pasar Wajo 2022. Dan kemudian menjadi wakil Pengadilan Negeri Unaha tahun 2023. Lalu alhamdulillah sekarang dilantik menjadi ketua di Pengadilan Negeri Unaha kembali. Alhamdulillah. Hanya berputaran seperti itu Pak, seperti obat nyamuk. Dan apa lagi? Saya rasa perkenalan saya cukup Bapak. Sebelumnya sekali lagi kami mohon bimbingannya selalu dari Bapak-Bapak Ketua, Bapak Wakil, dan Bapak Hakim Tinggi. Cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalan dari Ketua Pengadilan Negeri yang baru dilantik. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dan foto bersama.
Kembali kami minta dengan hormat Bapak I Gusti Ngurah Putra Atmaja, Sarjana Hukum Magister Hukum, Bapak Ahmad Wahyu Utomo, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ibu Eli Sartika Ahmad, Sarjana Hukum Magister Hukum, untuk kembali mengambil tempat di depan. Izin Bapak agak maju sedikit. Oke. Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa untuk memberi ucapan selamat dan berfoto bersama. Ya. Foto bersama Bapak. Diatur Pak Ketua, di mana Pak Ketua? Di tengah. Anggota majelis mungkin di kiri kanan Bapak. Pak Renaldi. Sebentar. Oke. Ya. Selanjutnya mohon kesediaan Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk berfoto bersama. Selanjutnya kepada panitra dan rohaniwan disilahkan untuk berfoto bersama. Kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Kepada anggota majelis dan panitra disilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Mohon duduk sebentar Bapak. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti-Karini Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Ibu Sagung Wiwi Yuliastuti Ngurah Atmaja, Ibu Setiani Triastuti Ahmad Wahyu Utomo, dan Bapak Adi Irawan untuk berfoto bersama. Kepada Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti-Karini dipersilahkan kembali ke tempat semula. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan untuk menanggalkan toga. Hadirin dimohon berdiri.